pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan lanjutkan seri ini bersama-sama. Sebelumnya saya mau tanya nih Saudara, berapa dari Anda yang pernah, mungkin dulu, mungkin sekarang udah enggak, tapi yang pernah aja gitu Saudara, pernah menjadi bagian dari tim olahraga mungkin? Boleh angkat tangannya? Yang pernah jadi, oke, ada beberapa, ada beberapa di situ. Yang pernah Saudara bulu tangkis atau mungkin tim yang lain, hobi misalnya tim masak, tim jahit, tim keuangan, tim yang pernah menjadi bagian dari sebuah tim. Boleh angkat tangannya Saudara, selain olahraga juga gak apa-apa gitu. Boleh angkat tangannya, oke. Ada beberapa dari Saudara malu-malu gitu. Malu sama timnya kali Saudara ya, enggak ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kayak gini, beberapa dari kita mungkin pernah berada dalam sebuah tim olahraga kayak gitu ya. Kalau saya secara pribadi Saudara, karena waktu kecil, waktu saya SD gitu ya. Saya pindah ke sekolah yang baru. Terus saya tuh kepingin ya ikut juga bisa main basket gitu Saudara, waktu itu. Saya kepingin untuk bisa ikut main basket. Tapi ternyata waktu itu saya nggak kepilih Saudara untuk main basket. Karena memang size badan saya tuh agak sedikit terbatas gitu ya. Tuhannya nggak terbatas, kebesaran Tuhan tidak terbatas, tapi size badan saya tuh agak terbatas Saudara. Jadi guru-guru ngelihat, kamu kecil enggak, kayaknya enggak ada harapan gitu buat saya Saudara. Akhirnya enggak pernah lah saya gitu main basket. Nah tapi waktu itu saya ditempatkan ke sebuah ekstrakurikuler yang saya agak dipaksa untuk melakukannya. Dan waktu itu kita ada kerjasama di UKS untuk ngebantu teman-teman kita yang main basket yang sakit gitu Saudara. Jadi kita harus bantu mereka gini. Nah waktu itu kita diajarin, oke, kamu kalau naruh orang gitu ya, orangnya harus ditaruh di dipan kayak, Anda tahu Saudara yang kayak agak bukan kasur sih tapi papan untuk ngangkat orang sakit. Habis itu harus dibalut lukanya, anak SD Saudara diajari gini, harus di ini, harus di itu. Wah nanti orang yang sini melakukan ini, orang yang situ melakukan itu. Sehingga waktu itu kami diajari bahwa membutuhkan kerja sama tim untuk membuat hal ini bisa terjadi. Nah bahkan ada sebuah pepatah yang berkata seperti ini, it takes a teamwork to make a dream work. Karena gini, dibutuhkan kerjasama tim untuk membuat sebuah mimpi jadi kenyataan. Pepatah itu bilang gitu, dibutuhkan kerjasama tim yang membuat sebuah mimpi itu menjadi kenyataan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya secara pribadi, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu menempatkan saya sendiri berada dalam sebuah tim di sini, namanya adalah Alpha Omega Church. Saudara, saya nggak tahu dengan Anda, tapi buat saya Saudara, tim saya ini, tim Alpha Omega Church ini adalah tim yang terbaik di seluruh dunia ini. Yang setuju boleh katakan yes? Oh tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya excited Saudara, karena menurut saya, tim saya Alpha Omega Church ini adalah tim yang terbaik di seluruh dunia. Ini tim yang paling keren banget menurut saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya sekedar kami secara kepemimpinan, kita juga adalah tim gembala. Bukan hanya satu orang saja, tapi tim bersama-sama. Dan saya juga bersyukur Tuhan tempatkan Anda semua yang luar biasa untuk kita bekerja sama menjadi sebuah tim yang solid. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, teamwork itu sangat penting sekali dalam segala aspek kehidupan. Dalam mungkin pekerjaan Anda, dalam keluarga Anda. Karena waktu kita membahas tentang keluarga, your family is your team. Ya kan, keluarga kita juga adalah tim kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Perusahaan di mana saudara bekerja atau perusahaan yang saudara miliki, toko yang Anda miliki, itu adalah tim saudara. Nah teamwork adalah sesuatu yang penting dan khususnya juga teamwork penting di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kok bisa? Memangnya di Alkitab ada gitu cerita kayak gituan? Ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lihat bersama-sama di 1 Korintus 12. 1 Korintus itu ada di perjanjian baru Alkitab Saudara. Jadi sebelah kanan ya, kalau Anda pakai teknologi yang seperti saya ini Saudara, ya, ada di sebelah kanan Alkitab Saudara. Kalau teknologinya lebih canggih yang digeser-geser, tinggal digeser, namanya 1 Korintus. Pasal yang ke-12. Nah saya jelaskan sedikit, suratan Korintus ini ditulis oleh seorang yang namanya Paulus. Saudara, dia itu pengikut Yesus, dulunya dia bukan. Dia orang yang
benci sekali sama orang Kristen, dia orang yang benci Yesus, bahkan dia bunuh orang-orang yang percaya sama Yesus. Tapi kemudian sejak dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya sangat dirubahkan dan kemudian dia memberikan hidupnya untuk dia melayani Tuhan secara luar biasa. Nah, suratan Korintus ini adalah salah satu surat yang dia tulis untuk sebuah gereja gitu ya, namanya gereja di Korintus, dan salah satu surat yang terpanjang, saudara. Kalau mau kita bandingkan dengan surat-surat yang lain di perjanjian baru. Nah, sehingga waktu Paulus menuliskan surat ini, dia bukan hanya sekedar bicara untuk jemaat-jemaat di Korintus, tapi dia juga menulis kepada gereja secara keseluruhan, dan ini juga masih relevan terhadap apa yang kita hadapi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat 1 Korintus 12, kita baca ayat yang keempat bersama-sama. Kalau sudah menemukan ayat 4 boleh katakan yes. Yes, oke, kita baca bersama-sama dengan semangat yang luar biasa. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan roh di sini saudara dituliskan dengan huruf R besar gitu ya, capital R. Artinya apa? Dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan ini kepada kita. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sama seperti ini saudara, misalnya tadi kita ngomong tentang tim, ya, apalagi kalau Anda pernah ada di tim olahraga, misalnya kayak gitu ya, ada yang suka sepak bola, ada yang suka mungkin bersepeda atau apa dan lain sebagainya. Nah, dalam sebuah tim saudara, misalnya dalam tim sepak bola lah misalkan, ada tim yang namanya tim penyerang, ya kan, ada tim yang istilahnya itu menjaga gawang bagiannya. Ada bagian dari tim yang defense, pertahanan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa peranan, ada beberapa role dalam sebuah tim. Dan itu juga yang disebutkan, dituliskan oleh Paulus, diajarkan kepada dia di sini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Terus dia lanjutkan di ayat 5. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 6 itu menyebutkan bahwa gini, waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu melakukan sesuatu dengan hidup kita. Bukan hanya Tuhan, udah kamu percaya, ya sudah bagus. Terus Tuhan diamkan kita. Enggak saudara, tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, ayat 6 itu tadi berkata, Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sehingga Tuhan itu juga sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Kita akan lihat itu nanti lebih lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Boleh sedikit lebih keras suaranya? Untuk kepentingan bersama. Sehingga gini saudara, seperti satu tim, ada beberapa peranan di situ. Sama juga dengan hal ini, satu tubuh tapi ada beberapa anggotanya. Dan tapi ayat itu menjelaskan ada rupa-rupa karunia tetapi rohnya satu. Ada macam-macam pelayanan tapi Tuhan yang memberikannya adalah satu. Nah, mungkin ada beberapa dari Anda di sini yang mikir, ya itu kan katanya Alkitab ya Elisabeth ya. Saya kan nggak baca beginian gitu ya. Saya kan nggak percaya Alkitab. Alkitab kan belum tentu benar. Ya betul saudara, memang karena gini, Harry Potter belum tentu benar juga. Tapi kita baca kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Alkitab adalah fakta yang terjadi yang sepanjang sejarah dan ini kemudian dituliskan menjadi firman Tuhan. Nah, kemudian Paulus melanjutkan nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita skip beberapa ayat, kita lihat ke ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Saya bacakan, kita simak bersama-sama ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Satu tubuh. Ya, walaupun anggotanya banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus.
Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, apapun kebangsaannya, apapun latar belakangnya, baik budak maupun orang merdeka, apapun status sosialnya, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari apa saudara? Satu roh. 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Kemudian ayat 15. Saudara. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar misalnya gini nih. Satu tubuh anggotanya banyak. Dengan saya, satu badan kita ini anggotanya banyak, ada jari, ada tangan, ya kan, ada siku kita, ada yang namanya leher, ada mana apa. Saudara, walaupun banyak anggota, ada anggota-anggota tubuh yang nggak sempat kita pikirkan, benar nggak saudara? Contohnya seperti ini, jari kelingking kaki Anda. Ada yang pernah bangun di pagi hari langsung mikir tentang jari kelingking kakinya, saudara? Jarang saya rasa ya, jarang saya rasa ya. Kayak bangun pagi langsung mikir jari kelingking kakinya. Kita nggak mikir jari kelingking kaki kita sampai waktu kita jalan di rumah kemudian kesandung, saudara. Kakinya kena meja. Waduh, saudara, saya nggak tahu dengan Anda, tapi buat saya momen yang seperti itu, waktu kaki saya ketatap meja, saya perlu doa lebih kencang dari situasi apapun, saudara. Karena waktu kaki kena meja itu udah kata-kata yang mau keluar dari mulut itu, atau kalau enggak udah keperucutan keluar dulu gitu, saudara. Udah keperucutan keluar, wih, baru mikir, waduh, harus minta ampun nih tentang apa yang atas apa yang barusan saya katakan, gitu kan. Kadang yang keluar sudah 5 kata sebelum saya sempat mikir gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jebrak kakinya gitu. Baru mikir, oh iya, ada yang namanya jari kelingking kaki. Dan di momen itu, jari kelingking kaki kita jadi penting, saudara. Betul ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang seringkali kita tidak pikirkan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menjelaskan bahwa gini, anggota tubuh kita, walaupun banyak, walaupun kadang-kadang tidak dipikirkan, itu adalah tetap bagian dari anggota tubuh Kristus, anggota kesatuan tubuh Kristus. Nah, kemudian gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27, kalau Anda bingung Elizabeth ini ngomong apa sih Saudara? Oke, ayat 27 ini akan membantu kita. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kalau Anda bingung atau Anda nggak mengerti apa-apa tentang hal ini, Saudara, saya cuma ingin jelaskan hal ini. Kalau Anda ada di sini, Anda adalah bagian dari tubuh Kristus dan setiap kita masing-masing adalah bagian daripadanya. Terus kalau Anda mikir, tadi ngomong tim, sekarang ngomong tubuh, apa sih maksudnya gitu kan saudara. Nah pagi hari ini ada 4 statement yang akan saya bagikan dengan kita semua bersama-sama. Saya juga belajar dari hal ini saudara. Dan saya berharap ini bisa membantu setiap kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ucapkan bersama-sama kalimat ini adalah gini. Aku diberi kemampuan. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Aku diberi kemampuan. Tapi saudara, saya nggak berbicara tentang aku, tentang diri saya. Tapi bicara tentang hidup saudara. Bahwa Anda diberi kemampuan. Anda diberi kemampuan. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian dari kita pagi hari ini datang ke tempat ini dan berpikir bahwa aku loh nggak seberapa bisa apa-apa kok. Aku nggak seberapa bisa apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita semua bahwa kita semua diberi kemampuan. Boleh katakan yes? Yes. Kenapa enggak sekali lagi saudara, coba kita taruh tangan kita di dada. Terus kasih tahu diri kita nih saudara, aku diberi kemampuan. Oke, 1, 2, 3, aku diberi kemampuan. Sekali lagi saudara, biar mantap. 1, 2, 3, aku diberi kemampuan. Aku diberi kemampuan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian,
terlalu sering waktu orang datang misalnya ke sebuah setting yang seperti ini, acara gereja yang seperti ini gitu ya. Terus kemudian lihat, wah pendetanya gifted ya, pendetanya bertalenta sekali, luar biasa. Kalau bicara semangat dan berapi-api. Atau wah WL-nya tuh waduh luar biasa sekali. Apalagi WL yang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari zaman onta belum bongkok suaranya sudah merdu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sudah melewati generasi demi generasi. Semua angin ribut dan gelombang yang besar. Sehingga menjadikan dia apa adanya. Dia hari ini luar biasa banget Saudara. Kenapa gak kasih tepuk tangan dulu buat Coach Jingwe? Wah amazing. Dari zaman saya masih belum lahir kayaknya gue ya. Saya masih belum lahir Saudara. Sampai saya udah gedenya segini. Dia masih tetap melakukan apa yang Tuhan sediakan buat dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi seringkali gini, orang ngelihat cuman gini, wah ya yang di panggung itu loh berarti hebat ya. Wah yang ada di panggung itu berarti wah luar biasa gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini izinkan saya berkata kepada setiap kita, bahwa tidak ada dari kita yang lahir tanpa kemampuan sama sekali. Tidak ada dari kita yang lahir dan tidak bisa melakukan apa-apa. Enggak ada, Saudara. Enggak ada. Karena Tuhan enggak menciptakan produk begituan, Saudara. Tuhan enggak menciptakan produk yang seperti itu. Tapi Saudara, Tuhan ciptakan kita dan kita lahir dengan karunia atau talenta atau potensi atau kemampuan yang memang sudah Tuhan berikan untuk setiap hidup kita. Ini Saudara, secara khusus masing-masing. Secara khusus masing-masing, beda dari yang lainnya, Saudara. Mungkin talenta saudara bukan di menyanyi. Talenta saudara mungkin bukan seperti Coach Jingwe untuk berada di depan sini. Tapi talenta saudara ada di bidang lain. Anda kalau ngitung uang, telitinya luar biasa, Saudara. Itu talenta. Sesuatu yang mungkin buat saudara itu gampang, Saudara. Ya kayak gitu kan gampang. Belum tentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Buat orang lain kayaknya untuk ngelihat angka aja udah serem gitu Saudara. Kayak lihat Conjuring Part 2 gitu kan. Udah serem mau lihat angka. Tapi buat Anda itu sesuatu yang gampang. Sehingga kita semua diberikan kemampuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan waktu Tuhan menjadikan kita anggota dari sebuah tim. Tuhan itu gak pernah memikirkan untuk membuat ini Saudara. Tim yang setengah top. Tim yang ya ini agak kualitasnya agak ya ini kelas 2 lah. Atau Tuhan bilang gini, waduh yang itu mal produk, kesalahan itu, cetaknya gagal, yang itu. Gak pernah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena gini, Yesus kalau dia berikan hidupnya buat kita, buat saudara, buat saya, berarti kita ini harganya mahal loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Yesus berikan hidupnya buat Anda dan saya, berarti kita ini harganya mahal. Nah seringkali kita naik, terus Eliseba, kalau saya memang diberi kemampuan, gimana caranya saya tahu kemampuan saya apa? Gampang Bapak Ibu Saudara sekalian, tips saya buat Anda cuma satu hari ini. Gimana cara yang terbaik untuk menemukan karunia dan talenta saudara? Jawabannya cuma satu, terlibat. Terlibat, give it a try, coba dulu Saudara. Lalu siapa? Bukannya harusnya ada tes ini dan itu dan ini dan itu segala macamnya, maybe. Tapi yang paling gampang Saudara, terlibat. Coba dulu. Orang Indonesia kan sering bilang, kalau nggak dicoba nggak pernah tahu, ya kan? Nggak pernah dicoba, nggak pernah tahu. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat ini, di AOC khususnya, kita percaya bahwa gini, bukan tentang satu orang, tapi kita semua diberi kemampuan. Yang setuju katakan yes? Yes, sehingga kita semua diberi kemampuan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua adalah ini, aku penting. Kita ucapkan sama-sama dengan tangan kita di dada Saudara, biar kerasa kayak kasih tahu diri kita ya. Yang kedua adalah aku penting. 1, 2, 3, aku penting. Lagi 1, 2, 3, aku penting. Aku penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian dari Anda di ruangan ini gak melihat diri saudara sebagai pribadi yang penting atau sebagai bagian yang penting. Anda lihat orang lain penting, mungkin di kerjaan saudara. Ya atasan saya lah, manajer saya itu orang penting lah ya. Ya namanya bos-bos ya itulah orang penting ya kan. Dalam rumah tangga saudara, ya kita ini ya apa sih cuman gini lah. Cuma ibu rumah tangga lah, gak penting lah, mau apa gitu kan Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi saudara, izinkan hari ini Tuhan kasih tahu kita semua bahwa kita semua penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan sampai mengorbankan anaknya mati buat kita,
berarti kita ini pribadi yang sangat penting, saudara. Kalau Tuhan harus bikin master plan untuk Yesus datang ke dunia dan untuk melewati semua yang dilewati, berarti kita ini pribadi yang sangat-sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ada sebuah cerita suatu hari di Amerika ada olahraga yang namanya football. Tapi footballnya lain dengan bukan bola kaki, saudara, tapi bola yang bentuknya agak oval warnanya coklat. Itu mereka sebutkan sebagai football. Nah, football ini saya kalau lihat juga agak sedikit nggak ngerti karena saya bukan orang yang mengerti tentang olahraga football. Tapi yang saya lihat adalah waktu mereka kesini, hut hut, gitu kan, langsung semuanya siap-siap. Terus mereka tuh kayak saling menabrakkan badannya satu dengan yang lain gitu, saudara. Padahal orangnya gede-gede gitu ya, semuanya besar. Dan mereka saling menabrakkan badannya berusaha untuk membawa bola ini dengan tangannya. Saya nggak tahu kenapa disebut football. Tangan di bola dibawa dengan tangan, terus kemudian dilemparkan ke gawang lawan di sebelah sana. Nah, ada seseorang waktu itu namanya adalah Beasley. Beasley ini waktu tahun 2011 dia cuma pemain cadangan, saudara. Kemudian setelah beberapa lama dia ada di situ, dia dipindahkan ke ini bagian pertahanan, defense ya, bagian defense. Dia dipindahkan ke bagian pertahanan. Yang dia lakukan di tahun 2011, bayangkan saudara, dalam musim itu cuma satu kali tackle. Satu kali jegrek megang orang, sudah. Wah, kalau ditanya orang kan, wah great game ya. Pertandingan yang bagus sekali, pertandingan yang bagus. Gimana, berapa kali tackle? Satu kali. Wah, kayak gak terlalu ada yang bisa dibanggakan. Saudara. Sampai orang-orang juga ngerti kenapa sih orang ini tetap di keep, kenapa sih orang ini tetap ada di tim gitu kan. Tapi ada orang yang percaya sama dia, percaya no, he's gotta stay, dia harus stay, dia harus tetap ada di situ. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 tahun kemudian dia terus dipertahankan. Akhirnya saudara 3 tahun kemudian yang tadinya dia cuma bisa 1 kali tackle. 3 tahun kemudian yang dia lakukan adalah 89 tackle saudara. 89 tackle, 33 sack, dan bukan hanya itu aja. Di tahun 2015 kemarin dia menandatangani kontrak sebesar 14,5 juta dolar Amerika. Itu banyak loh Bapak Ibu Saudara sekalian. 14,5 juta dolar. Kok bisa? Karena gini, karena ada orang yang terus peduli sama dia, terus percaya sama dia, believing in him, bilang no, he's gotta stay, dia penting, dia tetap penting, dia harus stay. Nah karena ada orang yang terus peduli, maka nilai diri orang ini, bahkan nilainya secara uang, ya kan, terus naik. Nah dengan kehidupan kita, tahukah kita bahwa Tuhan juga peduli akan hidup kita. Dan bahkan Tuhan ingin memakai hidup kita. Karena Alkitab berkata, saudara, kalau kita ikut Yesus, Tuhan itu memberikan kita minimal 1 karunia. Dan ini cukup untuk membuat kita semua jadi orang yang penting. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian di Alpha Omega Church, it's not about one person. Bukan tentang satu orang. Dan kita tim gembala selalu setuju bahwa gini, it's not about making a superman, but making a super team. Bukan tentang membangun satu orang yang hebat, tapi untuk membangun tim dan keseluruhan yang hebat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Anda berpikir, aduh aku tuh loh di AOC nggak seberapa ngapa-ngapain, peranannya ya cuman biasa, apa sih aku ini gitu kan saudara. Ada orang yang mikirin, aku loh cuman kalau di AOC Jakarta ya datangnya paling 2 jam setengah sebelum kebaktian bantu naruh alat musik. Saudara kalau nggak ada orang ini, kita nggak bisa ibadah saudara di Jakarta. Kalau nggak ada orang yang datang 2 jam setengah sebelum ibadah untuk naruhkan alat musik, kita nggak bisa ibadah saudara. Dan luar biasa gini, kalau bicara tentang tubuh, tentang kesatuan tubuh gitu saudara ya. Kalau pagi kita siap-siap, yang dilihat wajah, rambut, ya semua yang kelihatan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya pertanyaan. Usus kita saudara, nggak kelihatan. Tapi ini bagian tubuh atau enggak saudara? Oh jelas. Coba kalau usus saudara luka. Wah terkapar berapa hari di ranjang pasti nggak bisa kerja. Paru-paru kita nggak kelihatan saudara.
Tapi apakah ini anggota tubuh? Tentu. Jantung kita saudara, gak kelihatan loh, kecil. Cuman satu genggam segini, kecil. Tapi apakah ini bagian tubuh? Oh, kalau jantung gak jalan ya berarti sudah bye-bye kita Bapak Ibu saudara sekalian. Atau gini saudara, pembuluh darah saudara. Gak kelihatan, seringkali kita gak pikirkan. Siapa yang bangun pagi-pagi mikir pembuluh darah? Jarang saudara. Tapi apakah itu juga bagian dari tubuh? Of course. Nah sehingga Bapak Ibu saudara sekalian di Alpha Omega Church, di AOC saudara. Apapun bagian kita yang mungkin kalau di term Kristen atau jargon orang Kristen ngomongnya pelayanan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kita adalah bagian yang penting. Ada orang yang gini, ya kan saya kan nggak di depan ya kayak yang lain-lainnya itu. Saya nggak bisa banyak, saya cuma bisa senyum. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu Anda jadi seorang usher yang very smiley dan welcome sama orang, saudara. Orang pertama kali masuk sudah kenal kasih Kristus sebelum mereka dengar pendetanya khotbah, Bapak Ibu saudara sekalian. Alpha Omega Church Anda bisa mengikuti hal ini, saudara. Apapun bagian kita, you are so important. Anda mikir, aku cuma bisanya senyum. Saudara, bisakah Anda bayangkan, terutama untuk teman-teman yang usher, bisakah Anda bayangkan orang yang 1 minggu sudah stres, dia dimarahin terus, gak ada orang yang senyum sama dia, dan waktu dia masuk ke gereja, Anda adalah orang yang pertama senyum dan menjabat tangannya selama 1 minggu ini. Perubahan hidup yang besar Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saya orang Surabaya bilang, besar saudara. Itu perubahan hidup. Dan bahkan gini, waktu beberapa bulan yang lalu kita SOP gitu saudara ya, mau syuting nih, mau gaya gitu kan. Wah SOP ya syuting, bikin video klip untuk lagu Ku Akan Menang Sama Tuhan Yang Bersama Kami. Yang sekarang bisa Anda akses di YouTube, jangan lupa akses saudara ya biar viewernya naik. Woy. Jadi waktu kita syuting, Ku Akan Menang Tuhan Yang Bersama Kamu, beberapa lagu yang lainnya. Saya dengan Efron, salah satu leader di Alpha Omega Church, kita duduk di sini saudara, lagi nunggu gitu kan. Yang lainnya masih di set. Kita duduk terus kita cuma mikir gini, kita nih loh, di depan nih loh, ngapain ya? Cuma sekedar nyanyi. Ya bukan berarti kita gak penting ya. Kita terus akhirnya mikir gini, yang bikin keren apa sih? Lightingnya, bener gak? Iya. Yang bikin keren apa? Lightingnya. Coba. Kalau kita nyanyi, tapi cuma lampu neon yang nyala. Ya nggak terlalu sampai gimana juga gitu ya. Terus sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, saya jadi berpikir malam itu waktu kita menyelesaikan semua, saya jadi berpikir orang-orang yang ada di bagian-bagian yang mungkin nggak kelihatan, itu justru pegang peranan yang sangat luar biasa. Saudara, ibadah di tempat ini bisa kita nikmati, kita bisa ngeliat wow keren ya. Anda bisa foto-foto, fotonya jadi bagus, Anda ngepost juga Anda bangga. Saudara. Jangan lupa foto-foto dan dipost supaya bangga. Saudara. Anda ngepost dan kemudian Anda bangga. Dari mana? Ada orang-orang yang not being in the spotlight, tapi justru ini saudara, mengoperasikan spotlight. Mengoperasikan spotlight. Sehingga tanpa mereka, kita yang di depan gak ada apa-apanya. Dan juga gini saudara, orang dengar, wah suaranya bagus ya, kok bisa? Karena saudara ada beberapa orang yang duduk di belakang sebuah meja, kerjaannya apa? Dengarkan dan muter tombol saudara. Supaya apa? At least suara saya itu gak jelek-jelek amat lah didengar sama Anda saudara. In the back of a board, di belakang sebuah meja, gak kelihatan. Tapi justru membuat seluruh hal ini bisa berjalan dengan baik dan bahkan hasilnya jauh lebih bagus. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, Anda yang di atas, yang di bawah, dimanapun kita semuanya penting. Yang setuju katakan yes, yes. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, nggak ada yang bantu untuk set up, kita nggak bisa ibadah, saudara. Nggak ada teman-teman kita yang lari dari satu titik ke titik yang lainnya, pergi ke children's ministry, pergi ke teenagers ministry, youth ministry, balik lagi ke sini. Nggak ada mereka, ibadah kita juga nggak lancar, Bapak Ibu saudara sekalian. Bisa nggak Anda bayangkan kalau mau ibadah tapi nggak ada yang nyiapin, saudara. Anda datang jam 7, pintunya semua jeblakan dibuka, AC-nya nggak nyala.
Habis itu lampunya juga ya satunya nyala, satunya enggak gitu saudara. How terrible. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kita semua penting. Dan saya ingin mengajak Anda, kalau Anda belum terlibat dalam sebuah pelayanan atau sebuah area di gereja ini, please terlibat. Saudara. Let's be involved, karena apa? Anda sangat penting dan Anda sangat dibutuhkan. Bagian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang berikutnya. Bukan tentang gua, tapi tentang kita. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Bukan tentang gua, tapi tentang kita. Ini bukan tentang Elisheba, bukan tentang Pak Lukas, bukan tentang Esra, bukan tentang Elia, bukan tentang Elisa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tentang apa yang kita semua bisa lakukan. Bukan tentang apa yang satu orang bisa lakukan, tapi tentang apa yang kita semua bisa lakukan. Misalnya saudara, kadang-kadang kita lihat pertandingan, wah kayaknya yang ngegolkan itu ya, yang bagus luar biasa, superstar. Tapi saudara, dia bisa ngegolkan karena apa? Ada teman-temannya yang lain yang bisa mendistract atau mengalihkan perhatian lawannya supaya orang ini bisa dipastikan selamat dia sampai gol. Demikian juga di gereja saudara, ini bukan kehebatan 1-2 orang yang kelihatan, tapi kehebatan seluruh jemaat yang bergerak bersama-sama. Alpha Omega Church dari dulu saudara, nggak pernah dipikirkan atau didesain untuk dibangun atas kehebatan satu orang atau kemampuan satu orang. Tapi saudara, Alpha Omega Church dibangun dan didasari atas ini. Satu kelompok orang yang mencintai Tuhan dan mengerti visi Tuhan untuk hidupnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama kita semua yang kita lakukan adalah apa? Mengosongkan neraka dan memenuhi sorga. Itulah Alpha Omega Church dan Sound of Praise. Oh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat diri Anda sendiri. SOP sekalipun sudah tadi diumumkan 31 Agustus. Bukan untuk mempromosikan satu orang atau 20 orang yang ada nampang di situ. No. Tapi Sound of Praise adalah kita semua Alpha Omega Church. Yang setuju katakan yes. Yes, Alpha Omega Church adalah Anda. Anda yang nabur, Anda yang berusaha, Anda yang melayani, Anda yang ikut urun tenaga, ikut urun pikiran, datang meeting di tengah semua kesibukan kita. It's about you, it's about us. Bukan tentang gua satu orang, tapi tentang kita. Yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ini luar biasa sekali. Yang ini adalah gini, kita dapat melakukan lebih banyak dari gua atau saya sendirian. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Kita dapat melakukan lebih banyak daripada gua atau saya sendirian. Contoh nih saudara, orang sering lihat kita tim gembala. Wah, tim gembalanya Alpha Omega Church very talented. Bisa nyanyi, bisa main musik, bisa khotbah, bisa ini, bisa itu. Jangan suruh kita nari saudara. Itu akan jadi mimpi buruk buat seluruh kehidupan manusia. Anyways, Bapak Ibu Saudara sekalian, wah kalau orang bertalenta harusnya semua aja bisa ya, wah semua nggak apa-apa bisa. Kadang-kadang teman-teman di Praise and Worship suka gangguin saya saudara. Ya WL sendiri habis itu khotbah gak apa-apa lah. Gitu saudara, katanya gitu ya. Andaikan saudara, coba Anda bayangkan, saya ingin ngajak kita main-main sedikit gini saudara. Andaikan, saya bilang ya saudara yang lainnya nggak usah pelayanan. Kebetulan nih kan mengkoordinasi tim PW. Yang lainnya nggak usah pelayanan, saya aja sendiri saya bisa semua. Kira-kira gimana saudara? Saya tunjukkan sama Anda gitu saudara ya, saya tunjukkan. Coba andaikan tim musiknya semua nggak usah ada saudara. Adanya saya aja sendirian. Oke. Main, ini siapa? Bisa, cek. 1, 2. Oke. Ya kan belum mulai aja udah harus dibantu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Let's try. Kita coba gitu saudara ya. Cek. Oke, here we go. Oke. Masih bisa lah saudara ya, lumayan ya. Kalau saya main keyboard masih bisa. Oke. Saya nyanyi kuasamu sungguh tak terbatas. Keajaibanmu tiada batas. Kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Lumayan lah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Udah lupa. Besaranmu tiada batas. Kejayaanmu tiada batas.
sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Oke, masih selamat lah kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih selamat, oke. Karena nggak ada lagi yang main, ya kan? Kalau gitu yang main drum saya aja gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak tahu kameranya nyampe atau enggak ke sini. Oke. Oh ya bisa ya, oke. Saya coba nih Saudara. Saya nge-4 dulu ya. Oke, bunyilah. Oke. Anda minta lagu apa nih Saudara? Apa tuh? Apa? Anda jadi sungkan gitu Saudara, oke ya. Anda mungkin sudah takut nih, waduh kira-kira mau jadi apa, oke. Kita coba yang gampang, aku diberkati, oke. Oke, Anda nyanyi sama-sama saya, kita tepuk tangan dulu Saudara, biar semangat gitu ya, supaya saya agak pede dikit, oke. Oke, kita coba ya, tua. Aku diberkati, kok gak semangat sih Saudara? Saya berusaha loh Bapak Ibu Saudara sekalian, dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyedang. Aku diberkati. Oke, lumayan lah saya Saudara ya. Oke, kita berusaha. And then, oke, kita coba mainkan. Nah, yang ini. Oke. Ini nampaknya lebih besar dari saya, tapi kita usahakan. It's not on. Nyalakannya aja bahkan nggak bisa. Oke, kita coba ya. Cek. Okay. Cek. Oke. Kita coba dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita lakukan guys. 1, 2, 3. Aku diberkati, aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Wah, lumayan lah, selamat lah ya, Saudara. Oke. Coba kita ke satunya Dan. Kasih tepuk tangan dulu buat Denny, Saudara. Denny, you're the man. Wah, ini Saudara ya. Siap-siap dulu nih, siap-siap. Oke. Cek, oke. Biar beneran rock and roll gitu Saudara ya. Oke, sama-sama. 1, 2. Aku diberkati, aku dilimpahi karena ragu sih Saudara. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oke, lumayan lah Saudara. Oke. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak bisa sesemangat kalau orang yang memang beneran bisa memainkannya, bener gak Saudara? Coba saya panggil teman-teman kita yang luar biasa ini. Kita kasih tepuk tangan dulu, coba Andi, Lordi, Joshua Cahyo, dan Vena. Oke, Andi ini drummer kita, sudah bergereja di sini berapa lama kamu Di? Berapa? 10 ya? 10 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertumbuh bersama. Oke, Lordi ini luar biasa sekali, dia lagi menyelesaikan skripsi jadi dia butuh banyak bantuan doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Joshua juga luar biasa di youth, di remaja di sini. Vena apalagi sudah nggak perlu diragukan lagi. MD yang sangat luar biasa. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya tadi main gitarnya, istilahnya orang Jawa bilangnya kepontal-pontal gitu Saudara ya. Main bassnya juga salah-salah ini nggak tahu notnya ada di mana. Coba Saudara, kalau yang pro yang melakukan, coba
tunjukkan sesuatu yang wah, tepuk tangan dulu, Saudara. Anda langsung semangat ya, Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba Lordi, kamu mainkan sesuatu yang biasanya kamu. Wah. Waduh. Wah, tepuk tangan dulu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kalau yang di sebelah sini, Joshua, show us what you got. Come on. Tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, oke. Kalau yang yang di sebelah, oke, Joshua, oke. Yang di sebelah sini, oke, silakan Vena. Oh, suaranya itu tadi aja saya nggak tahu sudah ngeluarinnya kayak gimana gitu coba. Alright, oke. Wah, kasih tepuk tangan dulu buat mereka semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara Anda bisa lihat, saudara, ini baru satu aspek loh, saudara, dari keseluruhan apa yang kita lakukan. Bayangkan tadi, nggak ada liriknya multimedia. Kita nggak bisa ikut nyanyi kan, saudara. Kita bingung kayak, apa itu ya, habis gini ya kata-katanya. Dan tapi begitu waktu mereka semua masing-masing orang melakukan bagiannya masing-masing. Talenta yang sudah Tuhan letakkan dalam kehidupan mereka. Bukankah ini menjadi harmoni yang jauh lebih indah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian demikian juga kita sebagai kesatuan tubuh Kristus. Karena kita ini satu tubuh anggotanya banyak, peranannya banyak. Ada yang untuk ngelihat, ada yang untuk bernafas, ada yang untuk mungkin main atau ngambil sesuatu, ada yang untuk berjalan, ada yang untuk memompa darah, ada yang untuk menjaga otot-otot kita tetap ada. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian demikian juga kita sebagai kesatuan tubuh Kristus. Fungsi kita banyak sehingga hari ini mari kita bersama-sama berfungsi. Gereja ini tidak akan bisa kalau hanya bergantung kepada satu orang. Apalagi satu, dua atau berapa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita terus bekerja, kita terus efektif dalam setiap aspek hidup kita. Dalam komsel-komsel Anda masing-masing. Kita mengambil bagian Bapak Ibu Saudara sekalian, surely. Dan kita yakin kita akan menjadi sebuah kekuatan yang tidak terhentikan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama.